Kali ini Mamang akan membahas film yang terinspirasi dari kisah nyata di negeri Sakura, Legenda 47 Ronin, di mana film ini berkisah tentang pembalasan dendam ke Sumatra Warontek oleh para samurai atas kematian tuan mereka. Di film ini juga ada beberapa adegan dengan efek-efek yang cukup keren sih, dan gak kalah sama efek-efek film Nagari Indosiar yang suka parkir di dalam pasar. Oke, langsung aja kita masuk ke sinopsis filmnya. Berawal dengan adegan seorang tak berambut alias botak yang sedang berlari lalu terjatuh dan ditemukan oleh sekelompok samurai. Saat salah seorang samurai ingin menghabisi nyawa pria botak yang terjatuh tadi, tiba-tiba seorang bapak-bapak melarangnya dan malah membawa pria tersebut ke atas kudanya. Tiba di rumah sang pria tua tadi yang bernama Tuan Asano. Ternyata Tuan Asano ini adalah seorang pemimpin daerah yang bernama Ako. Ia memiliki seorang putri bernama Mika yang seumuran dengan pria botak tersebut. Dan nampaknya sang putri ini menyukai sang pria botak karena sekarang sudah memiliki rambut yang gondrong. Pria ini bernama Kai. Maju ke beberapa tahun ke depan di mana umur mereka sudah bertambah sekitar 20 tahunan dan sedang berada di sebuah hutan. Di sini tampak sekelompok samurai sedang melakukan perburuan bersama Kai yang kini sudah dewasa dan menjadi pemeran Matrix. Lalu muncullah seekor makhluk sejenis babi ngepet berkepala naga yang menyerang mereka. Makhluk inilah yang ternyata sedang mereka buru. Mereka pun mengejar dan berusaha membunuh makhluk tersebut, dan tanpa diduga malah si Kai lah yang mampu membunuh makhluk tersebut. Namun karena Kai orang yang santuy dan tidak ria, ia pun tidak memberitahu kepada yang lainnya bahwa ialah yang membunuh makhluk tersebut. Di sini Kai melihat seorang rubah putih yang memiliki sebelah mata berwarna kuning dan sebelah lagi berwarna biru. Rubah ini nolol sekejap melihat Kai lalu pergi. Ternyata si rubah ini adalah penjelmaan dari seorang penyihir wanita yang merupakan mata-mata dari daerah Nagato, di mana itu merupakan daerah musuh dari daerah Ako dan memiliki pemimpin bernama Tuan Kira. Di malam hari saat mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, Putri Mika yang khawatir akan keadaan Kai pun langsung menjenguk Kai di dalam gubuknya dan mengobati luka yang disebabkan perburuannya tadi siang. Namun sangat disayangkan tidak ada adegan yang netizen inginkan di sini ya, meskipun mereka sedang berduaan di dalam gubuk. Scene berlanjut ke adegan di mana Tuan Asano yang sedang menyambut kedatangan sebuah shogun untuk melangsungkan suatu turnamen antar kampung di daerah Ako. Di sini Kai kembali melihat sang penyihir wanita dulu dan menyadari bahwa ia adalah jelmaan dari rubah yang ditemuinya di hutan tempo hari lalu. Ia pun melaporkan hal tersebut ke Panglima Perang Ako yang bernama Oishi. Namun Oishi tidak mempercayai ucapan Kai dan mengira itu hanya imajinasinya semata. Hari tarkam pun tiba dan datanglah Kira yang ternyata ikut serta dalam tarkam kali ini. Turnamen pertama adalah pertandingan one by one antara samurai daerah Nagato melawan samurai daerah Ako. Namun ternyata samurai daerah Ako telah disihir oleh si penyihir wanita dan tidak sanggup untuk melakukan pertarungan, hingga akhirnya Kai berinisiatif menggantikannya menjadi petarung tersebut. Di sini Kai kewalahan melawan samurai yang berukuran 2 kali ukuran badannya hingga pedangnya patah dan terjatuh yang membuat topengnya terbuka. Pertandingan pun dihentikan dan shogun menyuruh samurai lawan untuk membunuh Kai. Namun Mika menghentikannya. Kai pun tidak jadi dibunuh dan dihukum pukulan tongkat oleh para samurai di sana. Ternyata ini semua merupakan rencana dari sang wanita penyihir dan Kira untuk dapat merebut daerah Ako. Sang wanita penyihir ini mengutus seekor laba-laba mistis yang terbuat dari heosnya untuk menyihir Tuan Asano agar membunuh Tuan Kira di dalam kamarnya. Hal ini menjadi keributan dan membuat shogun menjatuhkan Tuan Asano hukuman mati. Namun karena pengabdiannya dan posisinya sebagai pemimpin daerah Ako, shogun mempersilahkannya untuk melakukan seppuku alias bunuh diri agar bisa mati secara terhormat. Keesokan harinya tanpa diduga, shogun ternyata menjodohkan Putri Mika dengan Tuan Kira dengan alasan agar tidak ada dendam di antara klan mereka. Shogun pun menetapkan Oishi dan kawan-kawannya sebagai Ronin atau samurai tanpa tuan dan melarang mereka membalas dendam atas kematian Tuan Asano. Setelah shogun pergi, Tuan Kira ternyata membawa Kai dan berencana untuk membunuhnya lalu membuang Oishi ke dalam lubang agar mematahkan semangat samurainya.
Setahun berlalu, waktu berduka pun hampir berakhir dan Oishi dilepaskan oleh Tuan Kira dan kembali ke keluarganya. Anaknya pun memberitahukan bahwa Putri Mika telah dibawa oleh Tuan Kira ke istananya dan Kai dijual ke suatu pulau untuk dijadikan budak. Oishi berencana menyelamatkan Kai dan mengajak serta anak buahnya yang dulu. Sesampainya di pulau tersebut, Oishi melihat Kai sedang bertarung dengan makhluk aneh di sebuah arena dan menjadi lawan Kai selanjutnya. Di sini tampaknya Kai lupa akan jati dirinya dan Oishi berusaha menyadarkannya. Setelah sadar, ia dan Oishi segera kabur dari pulau tersebut untuk menjalankan misinya bersama Oishi. Shin kembali berpindah ke suatu hutan di mana Oishi menemui anak buahnya yang dulu merupakan para samurai Ako. Di sini Oishi menyatakan untuk balas dendam atas kematian Tuan Asano dan membuat rencana untuk membunuh Tuan Kira. Tim pun dibagi menjadi 3, di mana di tim pertama bertugas mencari informasi tentang Tuan Kira, tim kedua bertugas mencari mantan samurai lainnya, dan tim ketiga bertugas mencari senjata ke daerah Uetsu. Sesampainya di Uetsu, ternyata daerah tersebut telah dikuasai oleh pasukan Kira, sehingga Oishi dan Kai yang berada di dalam tim ini pun menyamar sebagai petani yang ingin membeli peralatan bertani. Namun usaha penyamaran tersebut ketahuan dan berakhir dengan Kai yang membantai para anak buah Kira seorang diri lalu mengambil senjata mereka. Di malam hari saat Kai sedang berbincang dengan Oishi, ia menyarankan untuk pergi ke hutan Tengu, di mana di sana mereka akan mendapatkan senjata yang dibutuhkan untuk melawan pasukan Tuan Kira. Ternyata Kai yang dahulu saat masih botak dibesarkan di hutan Tengu oleh para Tengu. Sesampainya di hutan Tengu, Oishi dan Kai memasuki sebuah gua dan yang lainnya menunggu di luar gua tersebut. Di dalam gua, Kai menyarankan Oishi untuk tidak menghunuskan pedangnya apapun yang terjadi. Lalu Kai menyuruh Oishi menunggu di tempat di mana banyak Tengu yang sedang berada pada posisi bersujud. Kai pun kembali masuk lebih dalam ke dalam gua tersebut untuk mengambil sebuah pedang yang dimana pedang tersebut dijaga oleh seorang Tengu yang bisa dikatakan sebagai pemimpinnya. Di sisi lain, Oishi diperlihatkan sebuah ilusi di mana seorang Tengu yang bergedek membantai semua anak buahnya. Namun pada akhirnya Kai dan Oishi berhasil melalui tes tersebut dan mendapatkan pedang yang mereka butuhkan. Beralih ke suatu tempat, datanglah Hisogi dari tim pertama yang melaporkan kepada Oishi bahwa Kira akan berada di kuil leluhurnya pada malam hari. Oishi pun segera bergegas mempersiapkan penyerangannya dan membawa semua anak buahnya kecuali anaknya Chikara dan seorang lansia yang bernama Horibe. Malam harinya saat Oishi dan anak buahnya sudah bersiap melakukan penyergapan, mereka malah disergap balik yang ternyata itu merupakan sebuah jebakan Batman yang dibuat oleh si penyihir kepercayaan Tuan Kira. Dalam sekejap mereka pun dibantai oleh pasukan Tuan Kira dan kembali ke persembunyiannya. Keesokan paginya Oishi dan anak buahnya membajak rombongan dangdutan yang dipanggil oleh Tuan Kira untuk pesta pernikahannya dengan Putri Mika. Mereka berencana menyamar sebagai artis dangdut keliling untuk dapat masuk ke dalam markas Tuan Kira. Namun sebelum melakukan misi bunuh diri ini, Oishi membuat sebuah surat yang harus ditandatangani oleh semua mantan samurai atau ronin yang ingin membalas dendam atas kematian Tuan Asano. Dan inilah surat yang menjadi legenda 47 ronin di negeri Sakura tersebut. Rule 47. Berlanjut ke suatu malam di mana rombongan dangdutan yang dimana berisikan Oishi dan pasukannya telah sampai ke dalam markas Tuan Kira. Di sini mereka berakting melakukan sebuah pertunjukan sampai pada akhirnya Oishi terjatuh dan membuat samarannya terbuka tepat di depan Tuan Kira. Terjadilah pertarungan antara 47 ronin melawan pasukan Tuan Kira di dalam benteng tersebut. Tuan Kira dan Putri Mika segera diamankan oleh pasukan samurai ke suatu tempat. Namun Putri Mika berhasil kabur dari Tuan Kira saat terjadi kerusuhan dan berlari ke suatu bangunan yang dimana ia bertemu dengan Sembeb Kai. Namun kemesraan tersebut tak berlangsung lama. Muncullah sang penyihir wanita yang kemudian berubah menjadi naga mini dan mulai menyerang Kai. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Kai dan sang penyihir yang akhirnya dimenangkan oleh Kai karena Kai lah pemeran utama film ini. Sedangkan di sisi lain Oishi yang sedang bertarung one by one dengan Tuan Kira berhasil membunuhnya lalu memenggal kepalanya untuk membalaskan kematian tuannya Asano. Oishi pun menunjukkan kepala Tuan Kira yang telah dipenggal kepada pasukan Kira yang otomatis membuat semua pasukan Kira berhenti dan berlutut karena tuannya telah disembelih sebagai domba kurban. Berita kematian Tuan Kira ini pun terdengar oleh sang motor 4 tak Shogun dan kembali si Shogun ini menghukum Oishi dan pasukannya dengan hukuman mati.
Namun Oishi meminta kematiannya yang terhormat untuk semua anak buahnya termasuk juga Kai. Hingga di suatu pagi eksekusi dilaksanakan, Shogun menyuruh Chikara untuk tidak ikut dalam seppuku kali ini karena sebagai penerus dari keturunan Oishi. Lalu mereka membuligir baju mereka dan menusuk pisau ke perut mereka masing-masing. Di akhir scene tampak Putri Mika sedang membaca surat yang ditinggalkan oleh Kai, di mana surat tersebut bertuliskan Kai akan mencari Putri Mika di kehidupan selanjutnya. Oke, tamat. Pesan yang bisa dipetik dari film ini menurut Mamang sendiri yakni tingkat loyalitas dari para samurai memang tidak usah diragukan lagi. Namun di sisi lain yang namanya balas dendam meskipun berakhir dengan suatu kepuasan tersendiri, tapi tetap akan berakhir buruk. Dan satu lagi, kalau ini sih sebenarnya ide Mamang ya. Kenapa nggak bunuh si shogunnya sekalian, jadi kan mereka masih pada bisa hidup ya. Oishi bisa lanjutin hidup sama keluarganya, Kai bisa mantap-mantap sama Yayang Mika dan semua enak tuh. Lagian juga si Shogun kan yang ngasih hukuman mati ke Tuan Asano tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu. Ya ini sih cuma ide konspirasi Mamang aja gitu. Ya udahlah ya, yang penting sutradaranya udah cuan badak nih ya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.